Selamat pagi anak-anak Bapak. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks narasi sejarah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kalimat efektif. Ya, kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif dan bagaimana syarat-syarat yang disebut dengan kalimat efektif? Simaklah dengan baik, Bapak akan menjelaskan. Bapak berharap semuanya fokus pada pembelajaran kita. Selamat belajar, salam semangat untuk kita. Kita mulai dari pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Jadi kalau dikatakan kalimat efektif itu adalah kalimat yang tepat, singkat, padat, dan jelas. Itulah yang disebut dengan kalimat efektif. Nah, agar dapat dikatakan kalimat efektif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kalimat yang kita susun. Ada kriterianya. Nah, coba kalian simak satu persatu. Yang pertama, kalimat yang efektif itu harus mengikuti PUEBI atau sesuai dengan PUEBI. Nah, jika dulu kamu mungkin pernah mendengar EYD, ejaan yang disempurnakan, maka sekarang ada namanya PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Nah, ini kamu ingat. Ketika di semester pertama, kita sudah mempelajari ada 3 tanda baca yang dapat kita gunakan di akhir kalimat. Kalimat berita diakhiri dengan tanda titik, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, kalimat seruan diakhiri dengan tanda seru atau kalimat perintah. Kemudian, kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Di semester 1 kita juga sudah belajar tentang kata baku. Kata baku itu adalah kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, coba kamu simak dengan baik supaya kamu bisa paham. Kata tidak baku. Kata yang tidak baku ini, anak-anakku, artinya adalah kata yang penulisannya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum, kata yang sering kalian gunakan itu ada 2, yaitu kata dasar. Kemudian yang kedua adalah kata berimbuhan. Ya, kata dasar atau kata berimbuhan. Apa itu kata dasar? Kata dasar itu, anak-anakku, kata yang tidak bisa lagi kita perpendek, kita persingkat. Ya, tidak bisa lagi dipersingkat dia. Nah, contohnya akte, azas, fikir. Akte, azas, fikir. Ini adalah contoh kata dasar yang termasuk kata tidak baku atau kata yang salah, ya. Kata tidak baku atau kata yang salah. Akte adalah penulisan yang salah. Harusnya bagaimana? Harusnya akta. Jadi jika selama ini anak-anakku kamu sering mengucapkan atau menuliskan akte lahir, sebenarnya itu adalah penggunaan kata yang salah.
Yang benar adalah akta lahir, bukan akte lahir. Akta. Ya, akta. Dalam PKN, pembelajaran PPKN, kalian juga sering menuliskan azas menggunakan Z. Sebenarnya yang benar, sebenarnya yang baku itu adalah asas. Kalian juga sering menggunakan berpikir, fikir, pakai F. Nah, sebenarnya kata yang baku adalah pikir. Bisa ya? Nah, kemudian, sering juga kita menggunakan kata berimbuhan. Tetapi kata berimbuhan yang kita maksud adalah kata yang tidak baku. Apa contohnya? Mempengaruhi, merubah, kemudian menghimbau. Ini adalah contoh penggunaan kata yang salah. Ya. Nah, coba simak anak-anakku. Ini tadi kita katakan kata dasar. Ini kata berimbuhan. Tadi kan Bapak katakan kata dasar itu kata yang tidak bisa lagi dipersingkat. Nah, jika ini masih bisa dipersingkat ya. Misalnya mempengaruhi. Kata dasarnya apa? Pengaruh. Nah, artinya ini masih bisa kita persingkat. Kita hilangkan me di depan, i di akhir, maka akan tinggal pengaruh. Sedangkan kalau di kata dasar tidak bisa kita persingkat lagi ya. Nah, mempengaruhi adalah kata yang sering kita gunakan tetapi ternyata itu adalah kata yang salah. Coba kalian ulang-ulang simak, ulang-ulang ucapkan. Oh, ini salah. Yang benar adalah memengaruhi. Jangan ada yang berkata seperti ini. Loh, Pak, pengucapannya janggal, Pak. Tidak ada kata janggal, anak-anakku. Inilah penulisan yang tepat. Merubah, itu adalah kata yang salah. Yang benar adalah mengubah. Menghimbau, itu adalah kata yang salah. Yang benar adalah mengimbau. Ya. Jadi ada kata dasar, ada kata berimbuhan. Ada aturan yang harus kalian ikuti, anak-anakku. Kata dasar, mau kata berimbuhan, harus acuannya satu, yakni menggunakan kata baku. Nah, kita bahas lebih lanjut. Bagaimana sebenarnya cara menentukan kata baku atau tidak baku? Nah, ini yang sering kita pertanyakan. Bagaimana cara kita menentukan kata baku atau kata tidak baku? Nah, caranya adalah untuk kata dasar atau kata berimbuhan, cara pertama yang dapat kalian gunakan adalah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya. Bisa ya? Nah, ikuti supaya kamu dapat menentukan kata baku atau kata tidak baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk meyakinkan kita apakah itu memang kata baku atau tidak, sebenarnya cara yang paling mudah adalah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, misalkan kita buka aplikasi KBBI. Kita ketik misalnya kata apotek. Nah, ketika apotek yang kita cari, maka akan ada muncul pengertian seperti ini. Toko, tempat meramu, dan seterusnya. Nah, namun andai kata-kata yang tidak baku yang kita masukkan, misalnya apotik, maka yang keluar bukan definisi, tetapi seperti ini. Apotik, bentuk tidak baku. Kita ingin membuktikan kata baku apakah mempengaruhi atau memengaruhi. Mari kita sama-sama kita saksikan. Masuk ke aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita masukkan kata mempengaruhi. Nah, maka yang muncul adalah seperti ini. Mempengaruhi, bentuk tidak baku dari memengaruhi. Maka dari itu, setiap kata yang tidak baku ketika kita masukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak akan muncul, definisinya tidak akan muncul. Nah, sebaliknya mari kita buktikan dengan mengelik atau mengetik memengaruhi. Nah, ketika
ketika memengaruhi yang kita beri, maka sudah muncul memengaruhi, berpengaruh pada keadaan, atau mengenakan pengaruh pada, seperti itu. Nah, selain menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata berimbuhan, kamu juga dapat menggunakan afiksasi, ya. Untuk menentukan apakah itu kata baku atau tidak, untuk kata berimbuhan, kamu dapat menggunakan afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah proses pembubuhan imbuhan pada suatu kata dasar. Pembubuhan imbuhan pada suatu kata dasar. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan ada soal anak-anakku. Mempengaruhi atau memengaruhi, manakah yang baku? Langkah pertama tadi kan kita menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kan yang menjadi pertanyaannya, bagaimana seandainya kita tidak punya kamus? Atau ketika kita ujian, kita kan tidak mungkin menggunakan kamus. Bagaimana solusinya? Tadi sudah saya katakan, kita gunakan afiksasi. Nah, coba kamu dengarkan, kamu perhatikan ini. Mempengaruhi atau memengaruhi, mana yang benar? Nah, coba perhatikan ya. Kita harus beranjak dari kata dasar. Mempengaruhi atau memengaruhi itu berasal dari kata dasar pengaruh. Ya, ini pengaruh. Nah, coba kamu simak. Pengaruh. Pengaruh huruf pertamanya adalah P. Pengaruh itu huruf pertamanya adalah P. Maka cara menentukannya adalah kita cari 3 kata yang juga dari huruf P, anak-anakku. Kata dasar yang huruf pertamanya juga P. Ini ya. Nah, misalnya apa? Pijat. Dari P ya. Iya, dari P. Ini pengaruh, ini pijat. Dari sama-sama dari P. Yang kedua, paku. Itu juga dari P. Yang ketiga, putar. Itu juga sama-sama dari P. Pengaruh P, pijat P, paku P, putar P. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah kita masukkan ini, anak-anakku, kita gabungkan dengan awalan me. Ini kan awalan me ini, me. Nah, misalnya kita pakai pijat. Perhatikan. Me tambah pijat menjadi apa, anak-anakku? Memijat kan? Apa pernah kalian berkata mempijat? Tidak kan? Yang benar adalah memijat. Tidak pernah kan kalian mengatakan mempijat? Yang kalian katakan adalah memijat. Yang kedua, sekarang kita masukkan kata paku. Apa yang kita ucapkan? Memaku kan? Me tambah paku itu memaku, bukan mempaku. Mempaku, itu salah. Yang benar adalah memaku. Atau yang ketiga, me tambah putar. Apa yang kita katakan? Memutar. Nah, coba perhatikan. Memijat, memaku, kemudian memutar. Bisa ya? Nah, lalu kesimpulannya apa, anak-anakku? Kesimpulannya apa? Coba kamu perhatikan ini. Setiap awalan me, disimak ya baik-baik ya. Setiap awalan me, ketika kita gabungkan dengan kata dasar yang huruf pertamanya P, maka P itu akan luluh atau berubah menjadi M. Ini ya, mohon maaf ini M-nya. Berubah menjadi M. Ini. Jadi dia bukan mempijat tetapi memijat. P sudah berubah menjadi M. Bukan mempaku tetapi memaku. Di sini kamu perhatikan, memijat tidak ada lagi P di situ. Di sini juga seperti itu, tidak ada lagi P. Memputar tidak ada lagi P, yang ada M. Bisa ya? Sekali lagi, maka ketika awalan me digabungkan dengan kata dasar yang huruf pertamanya P, maka P itu akan berubah menjadi M. Nah, dari sini apa yang bisa kita lihat? Maka kesimpulannya adalah, setiap kata dasar yang huruf pertamanya P akan berubah menjadi M. Bisa ya?
Setiap kata dasar yang huruf pertamanya P akan berubah menjadi M. Lalu kita kembali ke contoh yang tadi. Mana yang benar, mempengaruhi atau memengaruhi? Nah, tadi kan sudah dikatakan, pengaruh itu berasal dari kata P. Tadi kita sudah sepakat. Kesimpulannya adalah, setiap kata dasar yang huruf pertamanya P akan berubah menjadi M. Artinya, ketika ini kita gabungkan dengan awalan me, maka yang benar adalah memengaruhi. Bisa ya? Nah, seperti itu anak-anakku. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada kata yang baru, misalnya memperbarui atau memperbaharui, langkah pertama adalah tentukan dulu kata dasarnya. Lalu cari kata dasar yang huruf pertamanya sama. Seperti ini tadi. Bisa ya? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Setiap hari Sabtu kami pergi berlibur. Ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Ya. Ini contoh kalimat yang tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Tadi kan sudah dikatakan harus menggunakan kata baku. Nah, kalau kamu perhatikan, jika kamu perhatikan di kalimat ini, coba terfokus pada kata Sabtu. Sabtu adalah penulisan kata yang salah. Nah, seharusnya kalimatnya bagaimana? Setiap hari Sabtu, nah, P-nya kita ganti menjadi B. Setiap hari Sabtu, kami pergi berlibur. Nah, inilah dikatakan kalimat efektif. Oke ya, kita lanjutkan. Syarat yang kedua, kalimat yang efektif itu harus sistematis. Nah, coba perhatikan. Sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Nah, artinya anak-anak Bapak, kalimat yang efektif itu harus jelas. Mana bagian subjeknya, mana bagian predikatnya, mana bagian objeknya, dan seterusnya. Ya, harus jelas. Jangan sampai ketika kita tulis kalimat, teman yang lain yang menyimak bingung mana subjeknya, mana predikatnya. Ya, nah coba perhatikan kalimat berikut ini. Ayah membaca koran di teras. Saya ulang ya. Ayah membaca koran di teras. Apakah ini kalimat efektif? Nah, kita uji dulu. Ayah membaca koran di teras. Mana subjeknya? Iya, subjeknya adalah ayah. Mana predikatnya? Predikatnya adalah membaca. Mana objeknya? Objeknya adalah koran. Mana keterangannya? Iya, keterangannya adalah di teras. Nah, jadi anak-anak Bapak, kalau di dalam suatu kalimat, subjek itu adalah orang atau pelakunya ya, pelaku. Predikat itu adalah tindakannya atau pekerjaannya. Nah, sedangkan objek itu adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Dikatakanlah dia objek. Nah, sedangkan keterangan di mana dilakukan, bagaimana keadaannya, itu disebut dengan keterangan. Maka ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ya. Nah, jadi inilah syarat yang kedua. Kita lanjut syarat yang ketiga. Kalimat yang efektif tidak boros dan bertele-tele. Ya, tidak boros dan bertele-tele. Nah, jika dikatakan tidak boros dan bertele-tele, jangan sampai kalimat yang kita buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Artinya, anak-anak Bapak, kita harus menggunakan prinsip hemat. Jadi, jangan kita menggunakan kata-kata yang maknanya tidak penting, lalu kita tuliskan, begitu ya. Jangan kita gunakan kata-kata yang berlebihan.
Nah, misalnya seperti ini. Coba perhatikan ya. Doni sangat amat baik. Ini tidak efektif. Tidak efektif. Doni sangat amat baik. Apakah di sini terdapat kata yang bertele-tele? Iya. Penggunaan sangat dan amat secara bersamaan ini adalah contoh pemborosan atau penggunaan kata yang bertele-tele ya. Doni sangat amat baik. Nah, harusnya bagaimana? Nah, harusnya kita ganti menjadi Doni sangat baik. Mengapa? Karena sangat dan amat mengandung makna yang sama, maka harusnya kita pilih salah satu. Maka lebih tepatlah kita gunakan Doni sangat baik. Inilah syarat yang ketiga. Nah, yang keempat, agar dikatakan kalimat efektif, maka syaratnya adalah tidak ambigu. Tidak ambigu. Nah, coba kamu simak ya. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Nah, anak-anak Bapak, kalau dikatakan ambigu, ambigu itu artinya penggunaan kata-kata yang membuat orang lain bingung. Mereka bingung apa yang kita maksud. Mengapa bingung? Karena ada dua kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan yang muncul dari kalimat yang kita buat. Jadi orang bisa menganggap berbeda-beda. Misalnya kita sampaikan kalimat, si A menangkap seperti ini, si B menangkap hal yang berbeda. Nah, misalnya ini, coba perhatikan. Tolong jangan beritahu kepada Rina. Ini adalah kalimat yang ambigu, anak-anak Bapak. Mengapa dikatakan ambigu? Coba perhatikan ya. Kalimat yang ada di atas menimbulkan keambiguan dari orang yang mendengarnya. Sebab penggunaan kata tahu tersebut memiliki dua makna, yaitu tahu yang dimaksudkan adalah sebuah makanan atau tahu yang dimaksud adalah informasi tertentu. Nah, coba perhatikan. Tolong jangan beritahu kepada Rina. Ini adalah kalimat yang tidak efektif, ambigu. Orang dapat menanggapi dengan arti yang berbeda. Misalnya begini, tolong jangan beritahu kepada Rina. Ada orang yang mengartikan agar jangan diberikan makanan tahu kepada Rina. Tahu, sejenis makanan. Tahu kan bakaran kan? Tolong jangan diberikan tahu kepada Rina. Jadi orang menganggap kita tidak bisa memberikan tahu makanan kepada Rina. Tetapi orang juga dapat menganggap tahu yang dimaksud adalah informasi. Jadi jangan diberitahu, jangan diinformasikan kepada Rina. Nah, maka ketika kita membuat kalimat, harus kita pastikan maknanya jelas. Jangan sampai seperti ini. Jangan sampai ada dua penafsiran. Ya, jangan sampai ada dua penafsiran. Nah, jadi ada 4 yang sudah kita bahas. Kamu perhatikan kembali supaya kamu paham. Nah, dari penjelasan tadi, kamu sudah paham dan sudah mengetahui apa itu pengertian kalimat efektif, yakni kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ya, singkat, padat, dan jelas. Nah, kemudian kamu juga harus sudah ingat itu ada 4 syarat penulisan kalimat efektif. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kalimat sehingga dikatakan kalimat efektif. Yang pertama harus menggunakan kata baku, menggunakan tanda baca yang tepat. Yang kedua harus sistematis. Yang ketiga, kalimat itu tidak bisa menggunakan kata-kata yang bertele-tele,
tidak bisa menggunakan kata-kata yang berlebihan. Dan yang terakhir, kalimat efektif itu tidak mengandung makna ambigu. Ya, tidak mengandung makna ambigu. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Sebagai tugas kalian adalah Bapak sudah menyediakan 5 kalimat. Nah, perbaikilah kalimat-kalimat berikut ini sehingga menjadi kalimat efektif. Sekali lagi, perbaikilah kelima kalimat berikut ini sehingga menjadi kalimat efektif. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan Bapak berharap apa yang Bapak ajarkan hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti dengan baik. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita.